Berapa lama masa penjajahan Inggris di Indonesia? Inggris sempat menjajah Indonesia selama 5 tahun dari 1811 hingga 1816. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern 2016, karangan MC Refresh pada 4 Agustus 1811. 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitar jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Perjanjian Tuntang. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal dan memerintah dari Boutenzorg, Bogor. Kebijakan di bidang pemerintahan, Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer terjadi pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Ketika itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari 2 kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin II dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Baharudin II telah membantu Inggris mengusir Belanda. Raffles bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris yang untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Pembagian Karisidenan. Di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap karisidenan tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 karisidenan yakni Karisidenan Banten, Karisidenan Banyumas, Karisidenan Besuki, Karisidenan Bogor, Karisidenan Cirebon, Karisidenan Jakarta, Karisidenan Karawang, Karisidenan Kediri, Karisidenan Kedu, Karisidenan Madiun, Karisidenan Madura, Karisidenan Pati, Karisidenan Priangan, Karisidenan Rembang, Karisidenan Semarang, dan Karisidenan Surakarta. Prinsip kebijakan Raffles. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintahan Hindia Belanda.
Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip, yakni segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Contohnya, detail mengenai Candi Prambanan dituliskan oleh Karl Marx. Kebijakan di bidang ekonomi. Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu juga diutamakan untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, meletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan yang dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangan mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan, meski dalam praktiknya per desa, jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Hasil sawah kelas 1 dibebani pajak 50%. Hasil sawah kelas 2 dibebani pajak 40%, hasil sawah kelas 3 dibebani pajak 33%. Hasil tegalan kelas 1 dibebani pajak 40%, hasil tegalan kelas 2 dibebani pajak 33%, dan hasil tegalan kelas 3 dibebani pajak 25%. Beban pajak ini memberatkan rakyat yang tak sanggup membayar dengan uang, membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi ulah penguasa setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Sebab para pejabat pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Ketika Raffles dicopot, namun segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East India Company (IEC), kongsi dagang yang mencari untung. Pada 1815 Raffles ditarik dan digantikan oleh John Findle. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch. Perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai Gubernur Jenderal di Bangkolen atau kini disebut Bengkulu. Saat itu, Bangkolen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat tempat itu acak adut langsung melakukan reformasi seperti yang diperbuat di Jawa, seperti penghapusan perbudakan. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penjajahan Inggris ke Indonesia.
Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.